Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah join, tolong dinyalakan kameranya. Kiara, Erza, Daifa. Wih, ada yang baru pulang umroh nih. On cam bisa kali ya? Mana? Bercahaya. Langsung glowing nih. Nay, besok PTM, Nay. Teman-temannya dapat kurma. Kayaknya gitu, Miss. Oh, kayaknya Tapi gitu. pulang-pulang dari situ dapat COVID nggak boleh. Emang kamu COVID? Ya Allah. Udah berapa hari, Nay? Oh ya, dari kemarin-kemarin sih. Tapi nggak mau mendingan sekarang. Ya udah cepat sehat ya, cepat kembali pulih. Pulang dari sana. Kamu sendiri positif Ini, atau teman-teman atau keluarga juga ikut positif? ada yang keluar. Kakak positif, ayah juga. Tapi mama sendiri nggak, padahal mama deket banget sama kakak. Oh iya, jaga kesehatan ya di rumah aja. Iya. Hari Kamis kemungkinan tidak ke Makasih. sekolah juga ya. PTS juga kita full online. Wah, nggak ketemu Naila deh. Coba Miss dia tanya, yang lainnya besok mau ke sekolah? PTM semua? Oke, Kaira iya. Nasya iya. Oh, Nasya enggak. Lagi sakit atau emang dijadwalkan Nggak ada yang nganterin, Miss. online? Oh, oke. Kansa online or offline? Offline, Miss. Offline. Adinda? Erza? Bingung, Miss. Bingung. Nevan? Nevan, tolong dinyalakan kameranya. Nevan. Kiara, kamu online or offline besok? Ya, Miss, coba. Kiara, Daifa? Daifa? Ufi, Faiz, Erza, tolong dinyalakan kameranya ya. Ayo, on cam, please. Udah. Siapa yang udah? Yang itu Erza kan? Oh, ini Ufi, Sultan, Haris, Nevan. Oh, Erza, kamu pakai 2 device. Yes. Pakai laptop dan handphone. Ya gitulah. Ya begitulah. Oh, pakai wifi ya. Nevan, Faiz Zaki, Faiz, Erza, Sultan, ayo. Tolong dinyalakan kameranya. Sayang banget, wajah gantengnya nggak kelihatan. Ayo, Sultan, Erza, Faiz Zaki. Gimana kabarnya anak-anak 7B semuanya sehat? Sehat, kecuali Naila, positif COVID. Yang lainnya sehat ya. Sultan, Erza, Faiz Zaki, Faiz, ayo on cam. Ayo. Ayo. Miss, saya besok PTM ya, Miss. Asik, PTM, UPI. Kita meet up. Sultan pasti online deh. Online atau offline besok, Sultan? Bingung. Nevan, Faizul nih belum join. Ufi, tolong hubungi ya. Tolong dihubungi. Pak Izul. Oke, coba Miss dia absen ya. Jika tidak menyalakan kamera atau off cam, Miss dia anggap tidak hadir. Oke, Miss dia mulai. Adinda. Hadir. Oke. Nah, Zaka belum join. Miss dia minta tolong Dinda, tolong hubungi Zaka ya. Oke? Iya, tolong dihubungi by WhatsApp. Azka. Centang 1, Miss, mungkin wifi-nya Hadir. Oh, centang 1 ya. Zaka centang 1. Harus ditelepon by pulsa. Enggak, Miss, Zaka centang 2, Miss, saya WA, Miss. Oke, terima kasih boneka Kinan. Ya, coba tolong sambil ditelepon ya, Zakanya ya, Kinan.
Oke, makasih Daiva, Dinda. Next, Erza. Erza. Oke. Faizul. Nah, Erza, tolong hubungi Faizul ya. Hadir. Oh, Faiz tuh Faizul. Ayo nyalakan kameranya. Miss dia bingung dari tadi nih, Faiz siapa? Ternyata Faizul. Ayo on cam Faizul. Nah, rambutnya udah gondrong banget ih. Miss Faizul. saya gelap nggak apa-apa ya. Iya. Kameranya tolong dikebawahin Faizul. Mana coba Faizul, masa Miss dia dikasih rambut doang? Faizul, Miss dianggap tidak hadir ya kalau off cam. Nah, makanya kebawahin dong kameranya. Faizul. Hey, masa Miss dia dikasih rambut kribo? Faizul, ayo kebawahin kameranya. Faizul. Mana kutunya kelihatan lagi? Ya Daiva ya. Kemarin jadi nggak Daiva dikasih coklat? Jangan mau ya. Mana lihat rambutnya aja gondrong gitu, banyak kutunya, kelihatan tuh. Kebawahin kameranya Faizul. Ayo. Ih, malu-malu. Rambutnya dicukur Miss dulu. dia sedang menyindir Faizul. Coba Miss dia tanya Sultan, itu Faizul rambutnya gimana? Udah gondrong ya? Nanti potong Nggak rambut tahu, dulu, Miss, itu besok kayak udah anak tahun PTM. 90-an. Tuh, kayak tahun 90-an 90-an, kamu kayak yang udah lahir aja, Sultan. Itu kan saya kan pernah lihat soalnya kayak gitu. Iya, oke. Miss dia next ya. Zaki. Hadir. Oke, Nasya, betul. Masa kayak hutan? Maksudnya kayak hutan apa? Kayak orang hutan? Ya Allah, Nasya. Maaf. Bukan, rambutnya tuh lebat kayak hutan gitu loh. Oh, kayak hutan. Iya. Iya, iya. Next, Nevan. Oke. Kansa. Hadir. Kaira. Hadir. Iya. Kiara. Kiara. Kiara? Dari tadi kok Kiara? Iya, coba. Udah on cam belum ya Kiara? Kiara udah on cam, Miss. Kayaknya tapi dia apa namanya agak ngelek-ngelek gitu, Miss. Oh, gak nge-lag ya. Iya, iya, nggak apa-apa. Oke. Lanjut ya. Haris. Haris. Haris, kenapa audionya rusak? Haris. Haris. Mana ini Haris? Teman-temannya lihat Haris nggak? Ada, Miss. Lihat Miss, cuman emang katanya mic-nya tuh rusak Miss. Oh, mic-nya rusak. Oke, next. Sultan. Hadir. Oke. Nasya. Hadir. Ya. Naila Salsabila. Hadir. Kinan. Hadir. Boneka Kinan. Oke, boneka Kinan besok PTM. Miss, tolong meet saya satu lagi dong, Miss. Saya mau pindah device, Miss. Mau pergi. Oke. Sudah, Nasya. Pergi kemana? Miss. Pergi kemana, Nasya? Oh. Ufi. 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 Itu dia ada Miss. Namanya Wispara. Kenapa? Audionya rusak. Nggak tahu itu, ngelek-ngelek kayaknya. Nge-lag-nya sengaja nggak nih? Ufi. Oh, ternyata dia nggak ngelek. Nggak nge-lag ini. Gerak-gerak. Apa, Miss? Oke, hadir ya. Ya, Nah, hadir, ya, sekarang Mama. Zaka sudah join ya. Halo Zaka. Kenapa agak terlambat sekarang? Halo, Miss. Iya, halo juga. Zaka habis dari mana? Kenapa joinnya agak Gak dari terlambat? mana-mana, Miss. Oh, nggak dari Ya, mana-mana. tadi internetnya kurang bagus dong, Miss. Oke, internetnya kurang bagus ya. Berarti yang belum join tidak ada. Sudah hadir semua. Ya. Nah, tapi di sini masih ada yang off cam. Erza, Sultan, Nasya. Bentar, Miss. Enggak dulu, Miss.
Miss kan Nasya pergi, Miss. Oke, Miss dia lupa. Erza? Iya, Nevan. Kan sudah jadi yang di ini. Itu Nevan, kenapa kameranya merah gitu ya? Dia menggunakan trik dengan menutupi kamera dengan tangannya. Nah ini ganteng nih kelihatan. Nah, jangan gerak-gerak kameranya. Nah, hari ini kita belajar materi tentang apa? Permintaan. Ada permintaan, berarti ada penawaran. Oke, masih ingat minggu lalu kita membahas materi tentang apa? Apa tuh? Kan ada 3 kegiatan ekonomi, ada 3 pelaku ekonomi. Kegiatan ekonomi tolong diulangi lagi, apa saja? Yang itu kami yang 3 apa? Iya. Itu gitu. Ya itu yang udah disebutin Zaka tuh. Coba tolong sebutin 3 kegiatan ekonomi apa saja. 1? Bentar ya, Miss, ambil obat bentar. Ayo, 3 kegiatan ekonomi apa saja? Distribusi. Produksi, distribusi. Oke, produksi. Terus? Distribusi. Dan? Konsumsi. Oke, 3 pelaku ekonomi apa saja? Produsen, distributor, konsumen. Oke. Nah, kemarin itu sudah membahas kegiatan konsumsi pelaku ekonomi. Miss dia sebutkan 1. Ada yang namanya rumah tangga keluarga, disingkat menjadi RT. Rumah tangga keluarga atau disingkat menjadi apa? RT. RTK. Rumah tangga keluarga disebut juga dengan rumah tangga konsumsi. Yang kedua ada rumah tangga Miss Dea. Ya. Izin sambil makan ya, ternyata harus makan dulu minum obat. Oke, nggak apa-apa. Yang kedua rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan. Ketiga pemerintah. Nah, sekarang kita lanjut ke permintaan dan penawaran. Oke, slide-nya sudah muncul? Sudah, Miss. Oke, suara Miss dia terdengar jelas ya? Banget. Permintaan atau ajumen dan penawaran supply. Nah, jika di buku paket IPS kalian, coba tolong kalian cari ada di halaman berapa? Ayo, siapa cepat dia dapat? Di halaman 174. Oke, good job. Kaira 174 ya. Ada yang sudah merangkum atau menandainya menggunakan stabilo seperti biasa? Nggak ada. Saya udah. Ada yang udah, ada yang belum. Oke, nggak apa-apa. Nah, permintaan. Coba kalian simak baik-baik ya. Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, kalau kita baca nih, kita simak baik-baik. Kira-kira yang dimaksud dengan permintaan itu, jika kita kaitkan dengan produsen dan konsumen, siapakah di sini pelakunya? Produsennya atau konsumennya? Siapa? Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Siapa pelakunya di sini? Produsen atau konsumen? Oke, Kaira. Job. Siapa? Konsumen. Siapa Upin? Konsumen. Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, pelakunya dari permintaan ini siapa? Yaitu konsumen. Karena konsumen itu tugasnya apa? Membeli barang dan jasa. Kita sebelumnya sudah belajar materi tentang motif, prinsip, dan tindakan. Masih ingat? Oke, gimana konsumen itu menginginkan mengeluarkan pengorbanan yang sekecil-kecilnya dan mendapatkan keuntungan sebesar
Nya. Ya. Nah, kita juga harus memikirkan sebagai konsumen kapan waktu kita untuk membeli barang dan jasa yang kita perlukan. Nah, selanjutnya faktor-faktor permintaan. Nah, waktu itu kita sudah membahas faktor-faktor apa ya yang waktu itu Ufi maju ke depan kelas. Faktor-faktor apa ya, Fi? Masih ingat nggak? Ufi, Pak Izaki yang waktu itu maju di depan kelas. Faktor-faktor apa, Ufi? Pak Izaki, Kinan, lupa semuanya. Faktor-faktor apa yang waktu itu kalian menghafal di depan kelas? Itu faktor-faktor apa? Ufi, Daifa, kebutuhan manusia. Iya, masih ingat nggak? Apa saja? Lupa, Miss, dikit. Lupa. Kansa masih ingat? Masih. Iya, apa saja, Kansa? Tempat tinggal, pendidikan, usia, pendapatan, selera, jenis kelamin. Oke, terima kasih Kansa. Nah, nanti tolong kalian hafalkan lagi ya, yang sudah lupa. Nah, kalau kemarin kalian sudah tahu apa saja faktor-faktor kebutuhan manusia, sekarang kita akan membahas faktor-faktor permintaan. Apa saja? Yang pertama, harga barang. Harga dari suatu barang akan memengaruhi jumlah permintaan barang tersebut. Nah, harus ingat, ketika harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut cenderung akan turun. Misalkan, biasanya ada pedagang di depan rumah Khaira, dia jualan boba. Ya, ada pedagang boba di depan rumah Khaira. Karena baru opening, dia si abangnya itu memberikan harga satu cupnya itu 5.000 selama 3 hari. Nah, hari keempatnya mulai harga normal, yaitu dengan harga 7.000. Pembelinya masih ada enggak? Masih ada, karena cuma naik 2.000. Nah, suatu ketika, 1 bulan kemudian, karena penjual boba itu sudah merasa, wah udah banyak nih pelanggannya, saya mau naikin harganya jadi 15.000 satu cupnya. Nah, dari situ Khaira dan teman-temannya sudah mulai tidak tertarik lagi membeli boba tersebut karena harganya sudah mulai mahal. Masa yang tadinya harga 5.000 naik 3 kali lipat jadi 15.000. Nah, kalian sebagai konsumen harus bisa mengatur uang. Ya. Harus tahu harga barang kapan kita membeli dan kapan kita tidak membeli barang tersebut. Ketika harga suatu barang naik, permintaan terhadap barang tersebut cenderung turun dan sebaliknya. Tetapi ketika penjual boba itu mendiskonkan harga yang tadinya harganya 15.000 kan. Nah, kemudian diturunkan atau diberi diskon 70%. Nah, dari situ Khaira dan teman-temannya mulai membeli lagi, mulai membeli boba tersebut karena harganya sudah mulai sudah turun karena diberikan diskon. Nah, jadi faktor permintaan pertama yaitu harga barang ya. Kedua, yaitu jumlah pendapatan. Ketika jumlah pendapatan meningkat, konsumen cenderung meningkatkan jumlah permintaan atas berbagai barang dan jasa. Sebaliknya, ketika jumlah pendapatan menurun, konsumen cenderung menurunkan jumlah permintaan terhadap berbagai barang dan jasa. Contohnya gimana? Misalkan, orang tuanya Kansa, penghasilannya atau pendapatan per bulannya adalah 10 juta. Contohnya. Nah, bulan depan nih, bulan berikutnya, bosnya itu memberikan bonus kepada orang tuanya Kansa yang tadinya biasanya memberikan 10 juta gajinya, bulan berikutnya memberikan gaji 20 juta. Nah, itu pendapatannya naik atau kurang atau turun? Ya naik lah, Miss. Naik, oke, ya naik lah, Miss. Oke, betul, ya naik. Nah, yang biasanya orang tuanya Kansa itu dengan penghasilan 10 juta, orang tuanya suka saving atau ditabung 50%. Ayo, 10 juta dari 50% berapa?
Bentar, Miss, ngitung dulu. Ya Allah, 10 juta dan 50%. Dibagi 2 deh, dibagi 2. 5. 5 apa? 5 juta, Miss. Nah, 5 juta. Orang tuanya Kansa dengan penghasilan 10 juta, ditabung 50%, yaitu 5 juta. 5 jutanya untuk apa? Yaitu untuk kebutuhan pokok dalam jangka waktu 1 bulan, untuk holiday 1 bulan sekali, dan keperluan lainnya. Nah, tapi ketika gajinya itu bertambah jadi 20 juta, orang tuanya Kansa itu saving 10 juta, berarti berapa dari 20 juta? Kalau dikurangi 50%, berapa? 20 juta. Dikurangi 50%. Iya, 10 juta. Berarti sama ayahnya Kansa ditabung 10 juta, 10 jutanya untuk apa? Untuk kebutuhan pokok, biaya lain-lain. Nah, karena kan pada biasanya itu 5 juta ya, 5 juta dipakai untuk kebutuhan pokok dan lain-lain. Tapi ketika dapat 20 juta, berarti uang sisanya itu 10 juta kan? Nah, 10 jutanya dipakai untuk kebutuhan pokok, yang biasanya liburannya itu sebulan sekali, karena punya bonus tambahan, jadi dia liburannya 1 minggu sekali. Terus yang biasanya Kansa itu belanja alat tulis seminggu sekali, atau hanya membeli perlengkapan yang penting-penting saja, tapi karena ayahnya itu punya penghasilan yang punya bonus yang besar, jadi dia jajan ke Gramet, membeli sepuasnya, karena merasa ayahnya pendapatannya meningkat, punya bonus dari bosnya. Nah, seperti itu. Jadi semakin banyak pendapatan seseorang, maka semakin banyak pula barang dan jasa yang mereka butuhkan. Tapi semakin sedikit pendapatan seseorang, maka semakin sedikit juga barang dan jasa yang mereka perlukan. Paham ya? Nah, faktor permintaan ketiga yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan memengaruhi jumlah total barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula permintaan terhadap barang dan jasa. Coba Miss dia tanya, menurut kalian jumlah penduduk Indonesia ini besar apa sedikit? Besar. Besar, iya. Bahkan saat ini Indonesia itu merupakan negara keempat terbesar di dunia. Nah, berbeda tidak kebutuhan barang dan jasanya dengan penduduk yang paling sedikit? Berbeda, ya. Pemerintah aja membagikan sembako pasti beda, karena Indonesia itu memiliki jumlah penduduk yang banyak, dan negara-negara lain ada yang lebih banyak dari Indonesia, ada juga yang lebih sedikit dari Indonesia. Ketika pemerintah memberikan sembako, memberikan bantuan, memberikan apalagi itu vaksin, itu pasti jumlahnya berbeda tergantung dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduknya banyak, berarti permintaan terhadap barang dan jasa meningkat. Ketika jumlah penduduk sedikit, maka permintaan terhadap barang dan jasa pun sedikit. Paham ya? Nah, selanjutnya, keempat, perubahan selera masyarakat. Perubahan selera masyarakat dapat mengakibatkan perubahan permintaan. Ingat, permintaan itu siapa? Konsumen atau produsen? Konsumen atau produsen permintaan itu? Pelakunya siapa? Konsumen. Siapa? Konsumen. Oke, konsumen. Nah, contoh perubahan selera adalah semakin digemarinya makanan cepat saji. Nah, selera menjadi faktor permintaan. Contohnya, jika zaman dahulu mungkin jajanan-jajanan itu hanya makanan tradisional saja. Coba kalian tahu nggak makanan tradisional apa saja? Onde, klepon. Terus apa lagi? Kue lapis. Nah, sekarang itu anak-anak zaman now, bahkan anak-anak remaja, itu kurang tertarik sama makanan-makanan tradisional. Tetapi saya masih suka sama makanan. Tertarik ke makanan cepat saji atau fast food. Kenapa, Vi? Saya masih suka berbagai makanan tradisional. Iya, masih suka. Iya, tapi sudah lumayan jarang ya. Bahkan sekarang itu banyak franchise-franchise yang menjual makanan cepat saji atau fast food dibandingkan dengan makanan tradisional. Nah, kelima yaitu perkiraan dan harapan masyarakat. Nah, kita sebagai konsumen harus bisa memperkirakan
Permintaan juga dapat dipengaruhi perkiraan dan harapan masyarakat. Sebagai contoh, ketika berbagai surat kabar baik itu ada berita di TV, ya, di media sosial, di koran, dan di surat kabar lainnya, memberitakan bahwa pemerintah berencana akan menaikkan harga BBM. Banyak SPBU dibanjiri para konsumen. Nah, orang tua kalian seperti ini tidak? Ketika pemerintah memberitahu bulan depan akan menaikkan harga BBM. Nah, orang tua kalian mulai apa? Mulai menyetok apa? Menyetok BBM untuk keperluan berikutnya. Karena pemerintah akan menaikkan harga BBM di kemudian hari, entah itu di bulan depan. Jadi di situ masyarakat menyetok BBM. Jadi banyak SPBU dibanjiri para konsumen. Ketika pemerintah menginformasikan bahwa minggu depan harga minyak naik, beras naik. Nah, di situ orang tua kalian pasti memburu minyak. Bahkan sekarang banyak ya minyak-minyak tuh di supermarket yang diburu sama ibu-ibu, bapak-bapak. Kalian lihat nggak di media sosial? Banyak yang berburu minyak karena minyak harganya sudah naik. Jadi ketika harganya turun, maka banyak warga, banyak penduduk yang membeli minyak tersebut untuk menyetok di rumahnya. Supaya ketika harganya naik, mereka sudah memiliki simpanan minyak. Nah, berikutnya ialah harga barang lain. Faktor permintaan ke-6 adalah harga barang lain. Nah, kalian masih ingat ada yang namanya barang substitusi dan barang komplementer? Oke, Kak Ira masih ingat jika barang substitusi apa? Barang substitusi itu barang yang pengganti. Kalau barang komplementer? Komplementer itu barang kayak barang umumnya gitu. Oke, barang pelengkap ya. Nah, faktor permintaan ke-6 adalah harga barang lain. Kita sebagai konsumen harus mengetahui nih harga barang lain. Contohnya, ketika harga jeruk naik nih, konsumen, kita sebagai konsumen atau orang tua kalian sebagai konsumen mungkin akan mengurangi atau bahkan mungkin menghentikan pembelian jeruk dan beralih ke apel, karena di sini apel dan jeruk sama-sama buah sebagai barang pengganti atau substitusi. Contohnya, ketika orang tuanya Kinan, mamahnya Kinan belanja ke pasar. Kinan itu suka sama buah jeruk. Waktu mamahnya Kinan itu mau beli jeruk, yang biasanya harga jeruk 1 kilo 10.000. Nah, tiba-tiba jeruk ternyata harganya sudah naik, 1 kilonya jadi 30.000. Nah, mamanya Kinan langsung nelfon Kinan. Halo Kinan, ini gimana harga jeruknya? Mama nggak mau beli, harganya 1 kilo 10.000. Harga 1 kilonya 30.000. biasanya 10.000. Kamu mau nggak kalau ganti buah yang lain? Terus Kinan jawab apa? Boleh mah, ganti aja sama apel. Apel berapa mah? 15.000. Ya udah mah nggak apa-apa, apel aja. Nah, pernah nggak Kinan kayak gitu? Nggak pernah ya? Pernah, Miss. Pernah. Sekali. Waktu beli apa kira-kira? Nggak jadi karena harga barangnya naik. Mangga, Miss. Kenapa? Kata mamahnya gimana? Kan pernah waktu itu mau beli mangga, terus mangganya harganya lagi naik. Akhirnya saya minta beli semangka aja. Wah, tuh kan. Nah, semangka itu menjadi barang pengganti atau yang disebut dengan barang apa? Barang pengganti namanya? Substitusi. Substitusi. Oke. Nah, dengan demikian, jumlah permintaan apel meningkat tajam, meskipun harga apel tidak berubah. Jadi, pada barang pengganti atau barang substitusi, peningkatan harga suatu barang akan mengakibatkan peningkatan permintaan barang lain menjadi barang penggantinya. Jadi, ketika harga barang A meningkat, maka permintaan terhadap barang B akan ketika harga barang A meningkat, A itu contohnya barangnya adalah jeruk, maka permintaan terhadap barang B akan barang B itu apel atau naik. Iya betul naik, Upi.
harga barang lain. Jadi ketika harga barang A meningkat, maka harga permintaan terhadap barang B akan naik. Untuk barang yang saling melengkapi atau komplementer, ingat ya, komplementer itu barang melengkapi. Naiknya suatu barang akan mengakibatkan turunnya permintaan barang pelengkap atau komplementer. Contohnya, nih, jika harga mentega meningkat, permintaan terhadap roti mungkin menurun karena mentega dan roti adalah barang komplementer atau saling melengkapi. Contoh lain, ketika harga barang gula naik, maka permintaan terhadap barang apa yang turun? Teh? Teh? Kalau teh dengan apa komplementernya? No, Miss. Tadi Miss dia contohkannya apa? Hah? Tadi Miss dia mencontohkannya apa? Contoh lainnya? Saya lupa tadi. Dia udah ngomong. Teh kan? Apa, Sultan? Teh kan? Teh. Ketika harga teh naik, maka permintaan terhadap teh itu Air. pelengkapnya apa? Susu. Teh. Sama biskuit Gula bisa, kan? Miss. Gula, oke, gula. Maka Yes. permintaan terhadap gula akan Gila gigi Sultan. Turun. iya, betul. Ketika harga teh naik, maka permintaan terhadap gula akan turun. Contoh lainnya apa ya? Komplementer. Sultan. Gula dengan teh, Kopi sama susu. kopi sama susu. Oke, ketika harga kopi naik, maka permintaan terhadap susu Susunya turun. dan gula akan turun. Itu ya bedanya barang pelengkap dengan barang pengganti. Jika barang pengganti atau substitusi ketika barang A naik, maka permintaan terhadap barang B akan jika barang A naik, maka permintaan terhadap barang B akan Turun. barang substitusi. Barang substitusi atau barang pengganti ketika barang A naik, harganya naik, maka permintaan terhadap B akan apa? Naik atau turun? Turun kan? Naik. Naik Sultan. Ketika harga barang A naik, ya contohnya itu ketika barang buah jeruk naik, maka permintaan terhadap barang B, apel akan naik. Permintaan terhadap B akan naik. Sebaliknya kalau komplementer, ketika barang A harganya meningkat, maka permintaan terhadap barang B akan kalau komplementer nih, jika harga barang A meningkat, maka permintaan terhadap barang B akan apa? Jika harga mentega meningkat, permintaan terhadap roti mungkin menurun. Berarti jika harga barang A meningkat, maka permintaan terhadap barang B akan apa? Menurun atau naik? Akan. Sultan apa, Sultan? Jika harga barang A meningkat, maka permintaan terhadap barang B akan apa kalau kasusnya itu menjadi barang pelengkap atau komplementer? Turun. Iya, akan turun. Bedanya itu ya antara barang pelengkap dan komplementer. Substitusi dan komplementer. Nah, sekarang masuk ke kurva permintaan. Coba Miss dia tanya, dari anak-anak 7G, ada yang sudah pernah melihat gambar kurva seperti apa? Udah? Oke. Oke, ada yang ingat, ada yang enggak. Kurva permintaan, hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta dapat dilihat pada tabel dan kurva permintaan. Ini ya, kurva permintaan merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Oke, kurva permintaan merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan apa? Jumlah. Oke, jumlah barang yang diminta. Nah, ini kurva bukan namanya? Bukan tuh. Oke, bukan. Ini apa dong namanya? Itu tabel. Iya,
Oke, berarti kalian bisa membedakan mana kurva dan mana tabel. Nah, siapa yang bisa membaca tabel ini? Ketika harga per mangkok apa? Kita mau ngasih contohnya per mangkok apa? Faizul. Mangkok bakso. Oke. Mangkok Selalu bakso. Oke, bakso karena Sultan, Kaira, Kinan suka bakso. Jadi kita ambil Enggak, saya nggak contoh suka. bakso. Ketika harga per satu mangkok bakso 20.000, jumlah yang diminta atau jumlah pembelinya itu sebanyak 20. 100. Iya. Sebanyak 120. Ih, Miss. Maaf. Maaf, Vi. Nah, Ufi, coba. Ketika harganya berapa ini, Vi? 18.000. Maka jumlah yang dimintanya 140. 140. Nah, karena pedagang bakso itu dia lagi ulang tahun ya. Makin murah makin banyak nih. Dia lagi happy. Makanya dia pengen nurunin harga jadi 16.000. Nah, ketika harganya 16.000 ya turun. Nah, jumlah yang diminta ternyata pelanggannya itu makin banyak, 160 karena harganya turun. Nah, keesokan harinya si abangnya menurunkan lagi harga 14.000. Karena wah ternyata dengan dia menurunkan harga dan banyak pembeli, ternyata untungnya juga malah semakin banyak. Makanya si abang tersebut memiliki keinginan untuk menurunkan harga lagi jadi 14.000. Ternyata banyak banget yang beli jadi 180 orang. Nah, minggu berikutnya si abang tersebut, abang penjual bakso yang di depan rumah Kinan itu menurunkan lagi harganya 12.000. Wah, ternyata semua komplek Villa Dago itu membeli sebanyak 200 mangkok bakso sama abang-abangnya dibeli. Nah, jadi dari tabel ini kira-kira kita sudah bisa menemukan nggak? Sudah bisa menemukan belum? Apa sih itu kurva permintaan? Jadi semakin tinggi suatu harga, maka jumlah permintaan akan bertambah atau berkurang? Tambah. Ketika harga naik, maka permintaan harga naik. bakso akan Turun. Ketika harganya turun, maka permintaan terhadap bakso akan naik. Terus lihat chat dong. Ya, oke. Nah, selanjutnya ini namanya kurva bukan? Iya. Ini kurva bukan namanya? Iya. Oke, betul ini kurva ya. Iyain aja. Iya, daripada Angga ntar kesel. Oke, ini kurva ya. Nah, kira-kira ada kaitannya nggak dengan tabel yang tadi? Ada. Oke, ada ya. Nah, ketika harganya 20.000, maka permintaannya berapa? 120. Betul nggak 120? Oke, betul. Ketika harganya 18.000? 110. Betul. Terus ketika harganya 16.000? 160. Oke, ketika harganya 14.000? 180. Oke, ketika harganya 12.000? Berapa jumlah permintaannya? 2.000. Wah, 2.000. Nolnya 2. 200. Oke. Terpintar. Salah. Nah, P ini apa sih? P itu apa sih? Apa? P. Kalau mau ngecat orang P gitu. Pink. P bukan pink. Astagfirullah. P itu apa? Ya, saya tidak tahu. P itu price. Berarti harga. Oke, harga. Price Kalau harga. Q ini quantity ya, jumlahnya. Jadi kalau P itu adalah garis vertikal atau horizontal kalau panjang seperti ini? Vertikal. Oke, vertikal. Kalau horizontal menentukan
Ke samping jumlah. Ya, ke samping menentukan jumlah. Coba Miss Dia tanya siapa ya? Daiva. Daiva. P ini apa, Daiva? Daiva. P. Ini artinya apa, P? Harga. Oke. Kalau Q? Kalau Q itu Quantity. jumlahnya ya. Oke, jumlahnya ya. Jangan kebalik ya. Kalau nanti kalian membuat kurva, jangan kebalik. Kurva yang panjang seperti ini atau garis vertikal atau horizontal? Vertikal atau horizontal? Ini yang panjang, Vertikal. Oke, vertikal itu menentukan harga. Kalau garis horizontal menentukan jumlah. Nah, kemudian ketika kalian membuat kurva itu diawali dengan harga atau jumlah permintaan yang paling murah. Yang paling murah, yang paling sedikit ya. Yang paling sedikit. Jadi harus beraturan dari yang paling sedikit ke harga dan permintaan yang paling tinggi. Kok di sini 12.000 malah makin banyak Miss porsinya. Yang keren. Membuat cepat laku. Mana gimana? Gimana Kinan? Enggak Miss, tadi saya bingung aja dari harga. Kan 20.000 cuma 120, tiba-tiba 12.000 menjadi 200 porsi. Ya, jadi gini Kinan. Nih, kan ini kasusnya itu adalah permintaan ya atau konsumen. Coba kalian bayangin ya, kalian sebagai konsumen. Ketika kalian ingin membeli, contohnya membeli apa ya? Membeli minuman haus. Ada yang tahu minuman haus? Tahu. Oke, semuanya tahu ya. Nah, ketika harga minuman haus yang pakai berbagai topping ya, harganya biasanya itu harga normalnya 20.000. Tapi ketika haus itu lagi diskon 70%, berarti harganya kan semakin murah ya. Maka permintaan terhadap haus semakin banyak atau semakin sedikit? Banyak. Iya, semakin banyak, sama seperti ini. Sama seperti ini. Ketika harganya semakin naik, maka permintaan terhadap barang pun akan semakin turun. Tapi ketika harganya itu semakin murah, maka permintaan terhadap bakso, terhadap mie ayam, itu akan semakin tinggi. Karena ini kasusnya di permintaan atau di pelaku konsumen. Karena konsumen itu kan pasti menginginkan harga yang murah, menginginkan mengeluarkan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, hukum permintaan, apabila harga suatu barang dan jasa meningkat, jumlah barang yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, jumlah barang yang diminta akan meningkat. Sama tidak dengan kurva permintaan yang ini? Sama ya? Iya, Jika Mas. harganya meningkat, maka permintaan terhadap barang dan jasa akan ketika harga barang dan jasa meningkat, maka permintaan terhadap barang dan jasa akan turun. Sebaliknya, ketika harganya turun, maka permintaan terhadap barang dan jasa akan oke. Sudah paham semuanya? Lumayan. Oke, hukum permintaan sudah selesai. Sekarang ke penawaran. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jika tadi permintaan itu pelaku ekonominya adalah konsumen. Kalau penawaran pelaku ekonominya siapa? Pelaku ekonomi penawaran siapa? Coba di sini. Siapa? Konsumen juga. Produsen. Produsen. Siapa yang jawab produsen? Naila. Oke, siapa? Naila. Produsen ya. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan. Sebagai seorang produsen itu harus bisa menawarkan barang dan jasa supaya dapat dibeli oleh konsumen. Nah, tadi kalian sudah mengetahui fakta-fakta permintaan. Coba tolong diulangi lagi semuanya. Fakta permintaan apa saja?
Satu, harga barang. Dua, jumlah pendapatan. Tiga, jumlah Pendapatan. penduduk. Tiga, Dan empat. sama perubahan selera masyarakat. Terus perkiraan dan harapan masyarakat dan harga barang lain. Oke, nah sekarang faktor penawaran yang pertama adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dalam memproduksi suatu barang dapat mengubah jumlah dan kualitas barang tersebut. Nah, kemajuan teknologi, contohnya kemajuan teknologi dalam bidang apa ya? Nisda waktu itu pernah memberikan contoh kemajuan teknologi seperti zaman dulu itu membajak sawah menggunakan tenaga kerja hewan dan manusia. Kalau sekarang menggunakan traktor. Kemajuan teknologi dalam kegiatan produksi contohnya apa lagi? Misalkan Adinda suka membuat kue. Nah, Adinda di sini punya ketertarikan untuk membuka usaha kue. Karena Adinda ini baru mau opening ya. Jadi dia menggunakan tenaga kerja manusia. Kita usaha dengan menjual kue, membuat kuenya menggunakan tenaga kerja dia sendiri, belum menggunakan teknologi atau mesin lainnya. Tetapi ketika kue yang Adinda buat laku di pasaran, Adinda sudah memiliki banyak keuntungan. Nah, keuntungannya itu Adinda belikan mesin. Kira-kira gunanya mesin itu untuk apa? Untuk membuat kue menjadi pengerjaan, membuat kuenya jadi cepat apa? Cepat selesai. Kualitasnya pun ternyata malah lebih bagus. Nah, kemajuan teknologi menjadi faktor penawaran. Jadi kemajuan teknologi dalam memproduksi suatu barang dapat mengubah jumlah dan kualitas barang tersebut. Nah, kedua, biaya produksi. Turun naiknya biaya produksi juga memainkan peran penting dalam memengaruhi penawaran barang dan jasa dari produsen. Nah, contohnya, kenaikan upah pekerja akan menyebabkan biaya produksi meningkat. Jika biaya bahan baku sangat tinggi, produsen cenderung mengurangi produksi sehingga menurunkan penawaran. Jadi ketika barang mentah untuk diolahnya itu tinggi, maka produsen itu akan menurunkan penawaran. Ketika bahan pokok untuk membuat kue yang Adinda buat itu mahal harganya, maka Adinda akan menurunkan penawaran terhadap kue yang Adinda buat tadi. Sebaliknya, jika biaya bahan baku turun, produsen dapat membeli lebih banyak bahan baku untuk memproduksi barang dan jasa. Maka penawaran pun akan bertambah. Yang ketiga, persediaan sarana produksi. Tidak seimbangnya sumber daya produksi dibandingkan dengan kebutuhan mengakibatkan masalah ekonomi. Produksi akan terganggu jika sarana produksi kurang. Contohnya, penawaran beras dari daerah tertentu cenderung menurun karena banyaknya lahan pertanian daerah itu yang beralih fungsi menjadi daerah industri. Yang keempat, meningkatnya jumlah produsen. Ingat, produsen itu apa fungsinya? Untuk memproduksi sebuah barang dan jasa. Jika penjualan produk dari suatu jenis usaha dianggap mendatangkan keuntungan, hal ini akan mendorong para pemodal baru memasuki jenis usaha tersebut. Contohnya seperti apa? Contohnya gimana? Meningkatnya jumlah produsen. Jika penjualan produk dari suatu jenis usaha dianggap mendatangkan keuntungan, hal ini akan mendorong para pemodal baru memasuki jenis usaha tersebut. Contohnya, Kiara. Nah, Kiara itu punya ketertarikan untuk membuka usaha franchise, yaitu franchise apa ya, kopi-kopian, seperti kopi apa yang lagi hit sekarang, kopi apa ya, kopi Janji Jiwa. Dia pengen punya usaha franchise Janji Jiwa. Kok dia bisa tertarik? Karena Kiara ini melihat teman-temannya juga punya usaha franchise Janji Jiwa. Nah, dari situ Kiara kepikiran, wah kok teman-teman saya bisa buka usaha franchise seperti itu ya, berarti itu usahanya menjanjikan.
pasti punya keuntungan yang besar. Bahkan di Pamulang aja sekarang banyak loh janji jiwa di daerah Ciputat, Tangerang Selatan itu banyak usaha-usaha franchise janji jiwa. Nah, Kiara punya ketertarikan karena punya modal, dia buka usaha janji jiwa tuh. Jadi semakin banyaknya usaha yang sama, maka produsen pun akan meningkat dan jumlah penawaran pun akan meningkat. Ya, jika penjualan produk dari suatu jenis usaha dianggap mendatangkan keuntungan, hal ini akan mendorong para pemodal baru memasuki jenis usaha tersebut. Kelima, peristiwa alam. Jika terjadi bencana alam seperti gunung meletus, banjir, musim kemarau berkepanjangan, hasil produksi suatu barang, misalnya padi nih, akan berkurang drastis. Nah, kejadian-kejadian alam seperti ini akan mengurangi penawaran terhadap suatu barang. Keenam, harapan produsen. Produsen seperti halnya konsumen mempunyai harapan akan situasi masa depan. Jadi harus bisa memperkirakan masa depannya itu akan seperti apa. Jika produsen memperkirakan situasi perekonomian ke depan akan membaik, saat ini produsen memproduksi lebih banyak barang untuk dijual. Sebaliknya, jika produsen memperkirakan situasi perekonomian pada masa mendatang akan memburuk, produsen cenderung tidak meningkatkan produksi. Jadi ketika kalian akan membuka usaha, kalian harus bisa memperkirakan apakah usaha kita itu jangka panjang atau dalam jangka waktu yang sempit akan musnah. Coba, Miss-nya pengen tahu kira-kira makanan apa atau minuman apa yang sekali viral, langsung hilang. Apa kira-kira usaha apa? Odading Mang Oleh. Rasanya seperti Iron Man. Nah, Odading Mang Oleh. Awal mulanya Odading Mang Oleh itu, padahal Odading itu kan udah ada dari zaman dulu ya. Tapi semenjak viralnya Odading Mang Oleh, banyak para pedagang yang menjual Odading seperti Mang Oleh. Tapi ketika Mang Oleh seperti Anda menjadi Iron. Udah nggak ramai di media sosial, nah para penjual Odading pun ikut gulung tikar karena udah nggak laku, udah nggak booming lagi yang namanya Odading. Minuman-minuman juga banyak loh seperti es kepal Milo. Kalian pernah membeli es kepal Milo? Pernah. Iya, es kepal Milo itu sempat viral kan? Aku nggak pernah deh, Miss. Oh, belum pernah ya. Oke. Nah, saya mah pernahnya ngeteh. Oke, es teh ya. Nah, kalian harus tahu ya, kira-kira kalau mau buka usaha itu dalam jangka waktu yang panjang atau dalam jangka waktu yang sempit. Kalau seperti es kepal Milo, terus apalagi Odading Mang Oleh, apalagi ya yang makanan minuman viral, kulineran viral, apalagi ya? Menanti, Miss. Es kepal Milo. Menanti sampai sekarang masih viral. Menanti itu pemiliknya siapa? Itu ya? Jerome Pauline. Jeremy Pauline. Oke, yang pintar matematika mah langsung jawab. Terus kopi apa ya yang sempat viral banget tuh? Ada yang tahu? Kopi kenangan kah, Miss? Bukan kopi kenangan. Kopi tubruk gajah. Kopi apa tuh yang di nggak tahu ya? Kopi Dalgona itu ya, Miss. Oh, Dalgona kopi juga kita udah nggak viral lagi ya? Nggak lagi. Nah, jadi seorang produsen itu harus bisa memperkirakan ketika misalkan Khaira ingin membuka usaha es kepal Milo. Nah, baru mau jualan, tapi Khaira ini langsung membeli mesin-mesin yang canggih, langsung mencari karyawan. Padahal es kepal Milo itu jenis kuliner yang yang penjualannya itu adalah dalam jangka waktu yang sempit. Jadi musim-musiman, bukan dalam jangka waktu yang panjang. Tapi kalau dalam jangka waktu yang panjang, contohnya seperti usaha tahu, usaha tempe, itu kan makanan-makanan yang merupakan kebutuhan pokok manusia ya. Jadi ya nggak ada salahnya kalau kalian memodali usaha tersebut karena usahanya dalam jangka waktu yang panjang. Nah, yang ketujuh, harga barang dan jasa lain.
Jumlah penawaran suatu barang dan jasa dipengaruhi oleh harga barang dan jasa yang dapat menggantikannya atau barang substitusi. Pada suatu saat, harga suatu barang dan jasa tetap. Pada saat yang sama, harga barang dan jasa yang dapat menggantikannya pun meningkat. Pada saat itu, produsen akan lebih memilih untuk memproduksi barang dan jasa pengganti. Akibatnya, penawaran barang dan jasa tersebut menurun. Oke, kita lihat contohnya ya, seperti apa. Nah, ketika harga kopi naik, produsen akan beramai-ramai menjual kopi. Penawaran kopi pun meningkat. Sementara itu, penawaran teh sebagai barang substitusi kopi akan menurun. Nah, itu kan barang substitusi ya. Kalau barang komplementer seperti apa? Jika dalam faktor penawaran, ketika harga buku tulis naik, pada saat tahun ajaran baru akan dimulai, jumlah penawaran buku tulis akan naik. Seperti apa? Barang pelengkap buku tulis, yaitu seperti pensil, pena, penghapus juga akan meningkat. Kalian pernah nggak mendengar berita seperti ini? Padahal yang naik itu harga buku tulis, tapi ternyata teman-temannya pun ikut naik. Pensil naik, tip X naik, penghapus naik. Pernah nggak? Nggak. Oke, nah sekarang kurva penawaran ya, merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, kalian masih ingat gambar kurva permintaan sama tidak dengan kurva penawaran? Bedanya apa? Ya kalau penawaran ke atas, kalau kalau kurva penawaran ke atas ya, ditarik dari kiri atas ke kanan bawah. Jika permintaan ditarik dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva penawaran, semakin turunnya suatu harga, maka semakin sedikit pula yang ditawarkan. Semakin naiknya suatu harga, maka semakin naiknya juga jumlah penawaran. Jadi kalau permintaan itu naik turun turun naik, kalau penawaran naik naik turun 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 turun. Oke. Ketika harga satu roti coklat 500, jumlah penawaran roti coklatnya 0. Ketika harga roti coklatnya 1000, jumlah penawaran roti coklatnya 2 naik. Ketika harga roti coklat 1500, jumlah yang ditawarkannya 4. Nah, ketika si abangnya atau penjualnya itu menaikkan harganya 2000, udah tahu harga 1500 aja peminatnya sedikit. Nah, gimana kalau dinaikin harga 2000? Berarti penawarannya pun ikut naik. Usaha seorang produsen untuk menjual sebuah barangnya itu akan naik. Jadi sebanyak 6. Ketika harganya dinaikkan lagi 2.500, jumlah penawarannya 8, dan ketika harganya naik lagi 3.000, jumlah penawaran 10. Kenapa? Kenapa penawarannya semakin naik? Karena tidak ada yang beli. Adinda, ketika harganya 1.500, jumlah penawarannya berapa kalau dilihat dari kurva? 4. Oke. Kiara, ketika harganya 3.000, jumlah penawarannya berapa? 10, Miss. Oke. P ini menentukan apa? Menunjukkan apa? P? Harga. Price. Kalau Q? Q itu jumlah barang. Oke, kalau S? Surplus ya. Surplus. Nah, ini titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Nah, ini hukum penawaran, kebalikannya dengan hukum permintaan. Apabila harga suatu barang dan jasa meningkat, jumlah yang ditawarkan pun ikut meningkat. Sebaliknya, jika suatu barang dan jasa menurun, jumlah yang ditawarkan pun menurun. Yes. Ya? Izin ya, Miss. Izin apa, Ufi? Toilet. Oke. Waktunya sudah habis ya? Oke, kalau udah habis ya udah. Lah bukan sampai 10. 45. Oke, 10.45 lagi. Nah, Erza, Ufi, Haris, Nevan, Sultan, Nasya, Erza. Ini saya baru matiin kamera. Oke.
Ini saya baru matiin. Saya mau share link ya di Google Miss, Classroom ya. maaf Miss, bukannya sampai jam 11.55 ya Miss? Iya, Udah jangan nawar. udah jangan awal. Enggak Miss, sampai jam 3 kok. Iya, oke, sampai jam 3 Jangan fix ya. menantang. Oke, pokoknya dari kalian nggak boleh ada yang live. Miss, link apa Miss tadi Miss? Oke, Link apaan? silahkan cek Google Classroom-nya. Miss Des. Udah. Miss, Udah, saya Miss. kerjaan dari handphone nggak apa-apa kan Miss? Oke, nggak Oke, apa-apa. nggak apa-apa. Lupa di mute. Silahkan tolong dicek Google Classroom-nya sebelum dikerjakan. Tolong semuanya on cam dulu, Nevan, Zaka, Miss. Nasya. Miss. Kalau off Saya cam, pakai handphone nih. dia tidak akan menilai. Miss. Apa? Ulangannya Miss. Saya pakai handphone. Miss, Enggak, Miss, enggak. Miss. Miss ulangannya Miss. Oke Miss. Ini ulangan Miss. Itu tes. Miss. Miss Kok ada- ulangan Miss. Ya. Passwordnya simple amat Miss. Dah lah. 13456. Ayo login passwordnya passwordnya udah ada nih. Miss ini ulangan Silahkan. Miss. Tolong dikerjakan dengan Tangan, Miss. tesnya hanya pilihan ganda ya. Nomor apaan Miss? Apa? Nomor Miss Atia. jangan dijawab Miss. Dia hipnotis Miss. Kinan dari tadi memang benar-benar jadi boneka. Kalau boleh. Kinan yuk. Miss kalau Kinan. boleh nggak apa-apa Miss, kasih tahu aja Miss. Kasih tahu Miss. Nomor apaan Miss? Iya Miss. Ya, dikacangin. Oikos. Saya nggak tahu bahasa Yunani dah. Kita ini Indonesia. Tuh ada di apa Serius dah, ini ada suara ketikan. nomor tuh ada di pertanyaan evaluasi nomor 1 nggak sih? Iya, nomor Ya, satu ada. iya, Miss dia memang mengetes. Oh gitu. Dan betul mengerjakan evaluasi atau tidak. Ya. Tidak ada yang buka buku. Selamat bagi yang mengerjakan evaluasi, berarti kalian pasti bisa mengerjakannya. Tidak ada yang berisik. Waktunya sampai 11.45 ya. Jika sudah submit, tolong raise hand ya.
Miss, kalau udah selesai gimana, Miss? Miss, Ya, katanya Sultan kalau udah selesai itu dia ngapain, Miss? oke, udah tetap standby di Zoom ya. Kirimnya kapan, Miss? Oh, submit sekarang jika sudah. Oke.
Ada lagi yang sudah selesai selain Sultan? Kaira belum balas. Setelah Kaira? Nela udah, tapi Nela belum submit. Oke, nice. Ya sudah, Miss. Raise hand ya. Miss, double kirim belum? Astagfirullah. Maaf Za, akun yang satu boleh di mute gak? Gak boleh emosian ya. Sabar, sabar. Wah, pasti gula darahnya Aku naik. ngomong gak ada suaranya, Miss. Pantas. Udah boleh kirim belum, Miss? Oke, boleh. Sudah. Za, tolong dong. Tolong ya, Erza Yang ya. satu laginya di mute. Itu nggak dinyalain. Miss, cara ngitung Tapi dia nilainya mute. gimana, Miss? Miss, cara ngitung nilainya gimana, Miss? Kenapa? Cara ngitung nilainya. Cara ngitung permintaan penawaran? Cara ngitung Nilainya, nilai. Miss. Ya Allah. Astagfirullah. Biarlah Miss Daya yang ngitung. Kamu gak usah ngerti. Ada berapa soal? 10? Nggak tahu. Iya, 10 soal, 1 soal berarti 2. Kalau 10 soal berarti 1 soalnya 1 poinnya. Ini saya sudah kirim. Miss. Oke. Miss. Ya. Saya pikir-pikir seperti Kamu mau nanya dong, Miss? Oke, boleh. Tapi di chat. Sepertinya saya remet jauh banget, Miss. Miss, kasih tahu dong, Miss. nilainya. Tidak. Tapi di chat aja, Miss. Sultan mengerjakan evaluasi tidak? Nanti pembahasan evaluasinya Miss Dea share ya. Ya. Miss, nilainya kasih tahu, Miss. Iya, pasti dikasih tahu. Biasanya juga Miss Dea ngasih Bukan, tahu. maksudnya sekarang. Enggak sekarang. Ah, ya udah. Sabar, orang sabar disayang Miss, kalau pacar. gimana, Miss? Miss. Ya, Sayang Allah lah, Miss. ya disayang Allah. Kalau remet Mungkin Missnya Miss, kalau remet gimana, Miss? Ya remet tinggal remet lah.
Enggak, maksudnya kerjainnya ulang atau sekarang juga atau nanti, Miss? Kapan-kapan? Nggak tahu lah. Oh iya, saya nanya di chat, tapi private chat. Miss. Miss nanti itu nggak apa namanya tanggal 12 kalau nggak salah ke ya masa sih Mas? Jangan bohong. Azka udah selesai? Daiva udah selesai? Ufi kucingnya ingin ikut belajar. Bisa ada duit Mas buat ikut itu Mas sama Ikut apa, Miss? Ikut apa, Miss? Ikut apa, Miss? Tentang enggak ada. Oke. Sekarang Miss sudah mulai memainkan rahasia, oke? Nanti nilainya Miss di-share ya di Classroom. Haris sudah belum? Haris? Haris? Erza? Kiara? Oke, sebelum live, ini mesti mau membahas satu lagi. Kalau harga keseimbangan itu di mana harga kesepakatan antara penjual dan pembeli ya. Jika jumlah yang diminta dengan jumlah yang ditawarkan sama angkanya, berarti harga 3.000 ini adalah harga keseimbangan. Ya? Ufi kenapa garuk-garuk?
Gatel, Miss. Ini namanya harga keseimbangan ya. Tadi kan permintaan penawaran, ini harga keseimbangan. Nanti tolong pelajari ya materi-materi bab 3, karena minggu depan kita akan ulangan. Termasuk pelajari evaluasi. Maaf, Miss, tadi kelip. Ya, soal-soal yang sudah dibahas, tolong kalian pelajari lagi. Tiara sudah selesai belum? Tolong pelajari juga pasar ya. Baca-baca aja pasar. Pasar ya. Tolong dipelajari ya Ufi ya. Kita ulangan bab 3 full. Dari awal, dari macam-macam kebutuhan manusia sampai pasar. Sampai pasar. Nih, fungsi pasar ada 3. Ada fungsi distribusi. Kalian ingat aja kalau distribusi itu kan menyalurkan barang. Berarti fungsi pasar sebagai fungsi distribusi apa? Penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Kalau pembentuk harga, membentuk kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Kalau promosi apa? Berfungsi sebagai tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa. Ketika kalian berjualan di pasar, ketika kalian seorang produsen, kalian harus bisa menawarkan barang. Sampai si konsumen itu membeli barang kalian. Sudah selesai semuanya? Apakah kita mau live Zoom? Oh kan tadi kata Kinan kita sampai jam berapa? Sampai jam 2 siang ya? Atau sampai sore? Berarti kita standby aja di Zoom. Enggak, Miss, sampai jam enggak, Miss. Sampai jam 12 sampai jam 12 malam aja Miss, camping virtual kan ya Miss? Iya nggak apa-apa, sampai jam 12 malam ya kita belajar IPS ya. Miss, tolong dong Miss, saya kemarin capek Miss. Capek ngapain, Kinan? Dari luar kota Miss, baru pulang langsung ulangan capek. Nggak bawa virus kan? Enggak Oke, kok. besok kita ketemu di sekolah. Raifa udah submit? Miss Dua, anak-anak semua, terima kasih. Oh iya, Miss Dwi, sama-sama. Terima kasih kembali, Miss Dwi. Assalamualaikum. Ini anak-anaknya nggak mau live. Ya, udah live Miss Dwi-nya. Ayo live, Miss. Ayo, pelajari ya nanti bab 3 semuanya full. Sampai harga, sampai pasar. Ya, tolong ini mah tolong banget kalian belajar karena kalian akan menghadapi PTS. Ingat pesan almarhum, harus belajar dengan betul, dengan giat ya. Ya, harus bisa mengharapkan kedua orang tua kalian. Kita mau live Zoom atau masih mau membahas IPS? Live. Cara normal aja Miss, gak usah membahas normal-normal Bahas aja. IPS? Jangan Miss. Udah, yaudah deh live aja udah. Oke. Nanti tolong kalian pelajari ya. Satu lagi materi tentang pasar. Nanti Miss Dea share materinya, tolong kalian baca. Evaluasi itu kalian baca. Kalau kalian mengerjakan evaluasi, pasti tadi itu kalian bisa mengerjakan tes. Ya, pelajari nanti bab 3 full semuanya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat beristirahat. Jangan lupa makan minum dengan teratur, olahraga dengan teratur ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.
Halo Ufi. Dadah Faizul. Halo. Meeting. Assalamualaikum. Halo Bang Ufi. Miss. Apa?